Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Rah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan upacara bendera dalam rangka merayakan hari rapat Ikada, rapat raksasa Ikada, serta salam selawat tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Jakarta, jajaran Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, Kakom, Kepala Kompetisi kalian, serta tata usaha, dan tentu saja kalian seluruh siswa-siswi SMK Negeri 4 yang saya banggakan. Pada hari ini agak berbeda memang dari kegiatan upacara yang biasanya, karena kami diharuskan menggunakan pakaian korpri. Kalau kamu lihat bahwa pada hari ini berarti ada sesuatu hal yang istimewa. Hari ini 19 September 77 tahun yang lalu, 1 bulan setelah perayaan, setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi satu peristiwa di lapangan Ikada Jakarta. Ini sangat penting. Dalam catatan sejarah sebetulnya ada 2 kejadian penting di 19 September 1945. Yang pertama terjadi di Surabaya, di Hotel Yamato. Kalau kita tahu sejarahnya, pada hari ini 70 tahun yang lalu di Surabaya tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba di satu hotel, kita sudah merdeka 17 Agustus 1945. Pada waktu itu Presiden Soekarno mengharuskan semua kita mengibarkan bendera. Tapi apa yang terjadi di Surabaya, tepatnya di Hotel Yamato, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tadi saya katakan, tiba-tiba Belanda mengibarkan bendera Belanda, yaitu merah, putih, dan biru. Ini tentu saja menimbulkan ketersinggungan terhadap warga Surabaya. Pada waktu itu residennya adalah Sudirman juga namanya. Ya, mencoba menegosiasi bahwa kenapa itu bendera dikibarkan, kan Indonesia sudah merdeka. Karena tidak ada jawaban, akhirnya penduduk yang berkumpul di depan hotel tersebut, 2 orang nekat naik ke atas, merobek warna biru dari bendera itu, kemudian tinggallah bendera merah putih yang berkibar. Peristiwanya hanya seperti itu, tapi cikal bakalnya nanti ini menimbulkan gesekan khusus. Tidak ada korban pada waktu itu, hanya terjadi penyobekan bendera. Tapi apa yang terjadi, 1 bulan kemudian, tanggal 25 Oktober, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Malabi mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Tentu saja ini menimbulkan sikap patriotisme bagi warga Surabaya. Akhirnya nggak sampai sebulan kemudian, 10 November
terjadilah peristiwa perang besar-besaran di Surabaya yang akhirnya pada tanggal 10 November adalah ditobatkan sebagai Hari Pahlawan. Jadi di 19 September terjadi satu peristiwa pertama awal cikal bakal 10 November tersebut. Yang kedua, kejadian 19 September yang ada di Jakarta. Pada saat itu kita baru saja merdeka dan ingin merayakan satu bulan proklamasi kemerdekaan. Jadi kalau proklamasi kita 17 Agustus, maka pada waktu itu warga seluruh Indonesia menginginkan satu bulan setelah proklamasi, yaitu tanggal 17 September, ingin berkumpul, ingin bertemu dengan Bapak Presiden kita pada waktu itu. Ya. Tapi karena Jepang menghalang-halangi tanggal 17 September, tidak terjadi acara itu. Tapi tetap seluruh warga DKI pada waktu itu menginginkan adanya acara rapat raksasa di lapangan Ikada tersebut. Maka tanggal 18 terjadi rapat yang sangat alot, akhirnya tanggal 19 baru bisa direalisasikan. Apa yang terjadi di tanggal 19 itu? Pertama sekali, pidato pertama Presiden Indonesia pertama Soekarno berpidato pada seluruh warga Jakarta pada waktu itu. Tentu saja ini diliput di seluruh Indonesia. Bayangkan apa yang terjadi pada saat itu, penduduk Jakarta hanya 625.000 kurang lebih. 300.000 berkumpul semua di lapangan Ikada, berarti separuh dari penduduk Jakarta pada waktu itu memang berkumpul di lapangan Ikada tersebut. Bagi DKI Jakarta khususnya, hal itu tentunya mendapat catatan tertentu khusus, di mana lapangan Ikada diwarnai dengan warna merah putih dan selalu ada slogan kegiatan, slogan merdeka, kata-kata merdeka. Oleh sebab itu, 19 September sebagai awal pertama kali pertemuan antara Bapak Presiden dengan seluruh warga masyarakat Indonesia khususnya pada waktu itu. Presiden tidak bicara banyak karena di bawah tekanan Jepang. Acara itu dikawal oleh masih Jepang belum pada pulang karena baru 1 bulan Indonesia itu merdeka. Jadi rapat itu dipenuhi rasa kengerian karena selain rapat, Jepang itu juga bersiap dengan persenjataan yang lengkap. Sementara pemuda-pemuda warga yang hadir di lapangan Ikada tersebut sudah membawa alat-alat bambu runcing, golok, keris dan lain-lain. Artinya kalau saat seperti itu terjadi, maka bisa terjadi pertumpahan darah yang sangat besar. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno pada waktu itu hanya berpidato 5 menit saja. Dia mengatakan bahwa kalau kalian percaya, serahkan kepada kami untuk mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kalian boleh pulang dengan tertib. Itu saja yang diucapkan oleh Presiden Soekarno. Tapi itu cukup membakar semangat, akhirnya tidak terjadi kejadian apa-apa. Tapi rapat raksasa Ikada itu mendapat satu catatan sebagai landasan awal dimulainya pemerintahan Republik Indonesia, karena tanggal 18 itu juga rapat pertama kabinet menteri itu dilaksanakan. Itu yang terjadi pada kondisi 19 September sebagai hari rapat raksasa lapangan Ikada, yang kejadiannya adalah di lapangan Banteng sekarang ini, ya dulu disebut dengan lapangan Ikada, kira-kira 500 meter dari Istana Negara Republik Indonesia pada waktu itu. Semangat ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, ya, sebagai awal daripada kebangkitan kita dari masa pandemi. Mudah-mudahan sekarang sudah berada pada kondisi endemi, kita akhiri dan kita kembali bisa bangkit, ya. Kemudian bisa tadi juga disebutkan bahwa kalian harus bisa mengisi kemerdekaan yang secara tidak mudah kita bisa raih.
Itu yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan kegiatan upacara pada hari ini, yaitu merayakan rapat raksasa Ikada 19 September 1945. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.